Halo semuanya, kita kembali lagi pada pertemuan pariwisata bahari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stakeholder ekowisata bahari. Nah, teman-teman sekalian, sebagai salah satu pendukung pariwisata atau penggiat pariwisata, hal yang perlu kita ketahui adalah pariwisata merupakan sektor yang paling penting yang ada di dalam suatu negara untuk mendukung atau memberikan salah satu pemasukan bagi negara tersebut. Nah, setiap pariwisata itu jika dikembangkan dengan baik potensinya, maka itu akan memberikan banyak hal positif terhadap negara tersebut, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi dari hal-hal lain juga. Nah, untuk mendukung pariwisata ini bisa berjalan dengan baik dan pariwisata ini berjalan dengan lancar, maka dalam dunia pariwisata kita juga harus tahu pemangku kepentingan atau stakeholder yang biasa kita sebut itu stakeholder di ekowisata bahari sendiri. Nah, teman-teman, kita harus mengenal bahwa di dalam pariwisata itu kita harus mengenal yang namanya stakeholder yang terlibat langsung dalam pariwisata kita. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita tahu juga bahwa pariwisata itu tidak terlepas perkembangannya dari peran penting pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah ini akan memberikan dukungan yang baik atau dukungan yang penuh paling tidak dalam hal infrastruktur untuk pengembangan pariwisata yang ada di negaranya. Maka dari itu peran pemerintah itu sebenarnya sangat besar terhadap pariwisata kita. Nah, teman-teman sekalian, kita akan sedikit membahas tentang stakeholder utama, stakeholder kunci, dan stakeholder pendukung. Nah, di sini teman-teman harus mengenal siapa sih sebenarnya kunci atau pemangku utama kepentingan dari pariwisata itu sendiri. Tidak hanya pariwisata bahari sebenarnya, tetapi semua pariwisata. Hanya karena sekarang kita fokus untuk membicarakan atau membahas tentang pariwisata bahari, maka concern kita adalah di pariwisata bahari. Baik, yang pertama kita harus mengenal stakeholder utama kita siapa sih, atau yang biasa kita sebut sebagai primary stakeholder atau pemangku kepentingan yang utama dalam bidang pariwisata. Nah, stakeholder utama kita itu sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang ada di daerah setempat yang sebenarnya adalah faktor utama dalam pendukung keberhasilan pembangunan ekowisata bahari. Mengapa seperti itu? Karena merekalah nanti yang akan mengelola secara penuh dan mendukung secara penuh proses pengembangan ekowisata bahari. Nah, sebagai pendukung utama atau pemangku kepentingan utama, memang diharapkan bagi penduduk atau masyarakat yang ada di sana, mereka memiliki andil yang lebih dalam pembangunan daerah mereka untuk membentuk ekowisata bahari. Hal ini menjadi sangat penting karena mereka yang tahu seluk-beluk dari daerah tersebut. Nah, kemudian kita juga memiliki stakeholder pendukung dalam bidang pariwisata. Siapa sih sebenarnya stakeholder pendukung ini? Nah, stakeholder pendukung ini adalah pemangku kepentingan yang secara tidak langsung mereka itu mendukung semua jalannya aktivitas pariwisata yang ada di negara kita atau di daerah kita. Siapa saja contohnya seperti universitas, kemudian lembaga-lembaga yang memang concern di bidang pariwisata. Itu adalah stakeholder pendukung, bahwa tanpa mereka, tanpa adanya campur tangan dari mereka, tentu saja pariwisata atau pariwisata bahari mungkin tidak akan terlaksana dengan baik. Artinya kita butuh penelitian-penelitian atau dukungan atau pendapat dari mereka dalam bidang-bidang yang lain. Nah, ini merupakan stakeholder pendukung dalam pariwisata bahari. Kemudian kita memiliki stakeholder kunci. Nah, stakeholder kunci ini adalah pemangku kepentingan yang memang memegang kunci dari pariwisata tersebut, misalnya pemerintah kabupaten, seperti itu. Jadi ini adalah 3 stakeholder atau pemangku kepentingan yang harus kita ketahui dalam bidang pariwisata, bahwa ini tentunya akan berkolaborasi bersama-sama. Tidak bisa hanya stakeholder utama saja yang berjalan. Artinya mungkin dalam suatu daerah merasa bahwa
kita bisa mengembangkan daerah kita, dan kita tidak perlu stakeholder kunci dan kita tidak perlu stakeholder pendukung. Itu juga tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena bagaimanapun masyarakat yang ada di daerah tersebut pasti memiliki keterbatasan dalam pengembangan. Nah, ini makanya kenapa setiap stakeholder itu harus bersama-sama dalam mewujudkan pariwisata. Karena potensi-potensi yang ada di daerah tersebut itu seharusnya bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembangkan di dalam pariwisata bahari. Nah, stakeholder kunci ini juga nantinya tidak akan tinggal diam. Artinya adalah memang potensi itu dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang ada di daerah tersebut. Potensi ini ya, potensi pariwisata. Jadi dimiliki oleh daerah-daerah yang ada dimiliki daerah-daerah yang ada di sana. Nah, kemudian tetap pasti perlu bantuan dari pemerintah setempat untuk mendukung infrastruktur, karena bagaimanapun potensi yang ada jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik itu tidak akan tercapai satu tujuan untuk pariwisata. Misalnya potensinya bagus, kemudian masyarakat sudah membangun dengan baik, oke, mereka tidak perlu investor atau mereka tidak perlu bantuan dari pemerintah. Tetapi ketika jalan masuk atau akses ke sana itu sulit, artinya kita pasti membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memperluas akses untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, jadi memang untuk pariwisata sendiri, stakeholder tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana dengan stakeholder pendukung? Tetap, bahkan kita memerlukan mereka untuk membuat riset atau penelitian apakah pariwisata yang dikembangkan dalam daerah mereka itu bisa berkelanjutan atau tidak dengan kondisi-kondisi yang ada. Maka dari itu stakeholder ini adalah salah satu bagian penting yang harus kita kenal dalam bidang pariwisata, dan ini semuanya harus berhubungan dan harus saling berkaitan. Nah, baik, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kita memiliki 5 stakeholder yang harus kita ketahui. Yang pertama, lembaga pemerintah. Apa peran lembaga pemerintah? Membuat peraturan mengenai ekowisata bahari. Mengapa penting? Karena memang seperti yang saya sampaikan pada bab 2 tentang isu, bahwa peraturan-peraturan ini sangat penting. Artinya ini akan diterapkan oleh masyarakat setempat dan wisatawan-wisatawan yang datang. Karena memang ekowisata bahari ini sifatnya lebih sensitif. Kemudian mengalokasikan pendanaan pembangunan wisata. Kemudian membentuk kelompok penggerak pariwisata, kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan, karena pariwisata itu sangat penting sekali teman-teman. Kalau misalnya tanpa pendidikan dan pelatihan, itu rasanya akan jauh dari tujuan atau target dari pariwisata tersebut. Kemudian mengkoordinasikan pengembangan kegiatan, mengarahkan masyarakat lokal. Mengapa harus diarahkan? Terkadang masyarakat lokal ini pemikirannya masih sangat konvensional sekali. Artinya tanpa peran dari pemerintah, biasanya masyarakat lokal itu gegabah dalam mengambil tindakan. Nah, kemudian ada yang namanya balai pengelola. Apa perannya? Yang pertama, membuat peraturan dan hukuman. Kemudian melakukan pengawasan kawasan ekowisata bahari. Kemudian menyediakan sistem infrastruktur pendukung. Kemudian mengkoordinasikan program, melestarikan lingkungan dan budaya kawasan, melakukan pengembangan kegiatan, dan mengarahkan wisatawan. Nah, untuk stakeholder yang ketiga pada bidang industri pariwisata. Apa peran-peran mereka? Yang pertama, melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari. Nah, ini harus ya teman-teman sekalian, karena ekowisata bahari itu harus dilakukan pengembangan terus-menerus agar tujuan dari pengembangan ekowisata bahari itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian melakukan pemasaran. Nah, potensi yang baik kemudian kita wujudkan sebagai ekowisata bahari. Tanpa adanya pemasaran, maka tidak akan ada wisatawan yang datang. Artinya, tujuan pembangunan wisata bahari itu terlaksana, tetapi tujuan yang lain mungkin dari segi ekonomi tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena memang tidak adanya pemasaran. Nah, pemasaran ini merupakan salah satu peran dari industri pariwisata. Nah, kemudian melakukan pendampingan dan kerjasama. Membuka kesempatan
kesempatan peluang kerja, mengarahkan wisatawan. Nah, ini mengarahkan wisatawan maksudnya apa? Artinya dalam industri pariwisata ini mungkin ada tour guide yang akan mengarahkan wisatawan untuk datang pada satu kawasan wisata. Nah, teman-teman mungkin sering ya mendengar bahwa ada 2 bus besar masuk misalnya ke pantai. Nah, mereka itu akan diarahkan oleh industri pariwisata. Nah, kemudian lembaga penelitian. Nah, ini yang tadi saya bilang, lembaga penelitian adalah stakeholder pendukung. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita menganggap perlu atau tidak perlu, lembaga penelitian ini memang harus ada dalam pariwisata atau stakeholder pariwisata. Kenapa? Karena perannya sangat penting. Yang pertama, melakukan inventarisasi potensi kawasan ekowisata bahari. Hal-hal seperti ini, itu yang akan melakukan adalah dari biasanya bagian akademisi atau lembaga penelitian. Kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penelitian berkelanjutan. Nah, yang terakhir, lembaga swadaya masyarakat atau kita sebut LSM dan masyarakat itu sendiri. Apa saja perannya? Melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, kemudian memberikan dukungan dan komitmen, kemudian menjadi sukarelawan dan melakukan pengawasan. Nah, ini adalah stakeholder dan perannya dalam membangun atau mengelola ekowisata bahari. Baik, nah ini pengelolaan sumber daya. Jadi yang pertama, dikelola oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri hak atau hukum adat. Yang kedua, pemimpinnya informal. Nah, kemudian yang kedua dikelola oleh pemerintah yang memiliki ciri-ciri seperti 1. Sumber dayanya milik negara, 2. Pendekatan dari atas ke bawah. Yang ketiga, dikelola bersama atau kolaborasi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sumber daya milik umum, kemudian pemerintah sebagai pengatur, dan yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna. Nah, ini adalah pengelola sumber daya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep atau prinsip dasar pengelolaan sumber daya. Nah, teman-teman, jadi di dalam pariwisata bahari, kita juga memiliki prinsip dasar pengelolaan sumber daya. Nah, apa saja sih prinsip dasar pengelolaan sumber daya ini yang harus kita ketahui? Bahwa yang pertama, prinsip dasar pengelolaan sumber daya itu harus co-ownership. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kawasan ekowisata bahari adalah milik bersama. Untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya. Nah, hak-hak masyarakat ini harus diakui dan juga perlindungan harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya di sini kita menganggap bahwa ini adalah milik bersama dan dikelola bersama, dan apa-apa yang terjadi itu harus ditanggung jawab secara bersama-sama. Ini adalah prinsip dasar co-ownership. Jadi teman-teman, maksudnya seperti ini. Ketika kita mengelola sumber daya atau suatu ekowisata bahari, kita harus merasa memiliki. Ketika kita merasa memiliki, kita akan menjaga sumber daya tersebut dengan sangat baik. Karena apa? Karena memang prinsip memiliki itu adalah kita memiliki, kita menjaga, kita melestarikan, dan jika ada apa-apa kita lakukan bersama-sama. Jika seperti itu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya. Nah, ini harus dimiliki oleh semua masyarakat yang ada di sana. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah prinsip yang kedua adalah cooperation. Apa sih maksudnya prinsip cooperation? Nah, prinsip ini artinya kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat. Nah, ini artinya adalah pengelolaannya harus dilakukan bersama-sama, operation atau operasional dari sumber daya tersebut. Jadi, teman-teman, ini harus dilakukan bersama-sama agar kepentingan bersama itu tercapai. Nah, yang ketiga, co-responsibility, artinya tak ada tanggung jawab bersama di dalam pengelolaan sumber daya di pariwisata bahari.
Nah, baik teman-teman, itu adalah penjelasan singkat atau pemaparan sedikit tentang pemangku kepentingan atau yang biasa kita sebut sebagai stakeholder dalam bidang pariwisata bahari. Nah, jika ada penjelasan saya yang kurang atau penjelasan saya yang memang kurang dimengerti, teman-teman bisa melihat lagi rujukan pada buku pegangan yang saya berikan kepada teman-teman di halaman LMS. Demikian presentasi dari saya untuk tema dari pemangku kepentingan ekowisata bahari. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.